Beberapa waktu yang lalu, kasus yang menggemparkan terjadi di mana anak seorang driver ojek online meninggal karena keracunan oleh sate yang dibawa oleh ayahnya sendiri. Thank you banget karena udah mampir di YouTube channel Dosen Hukum. Kita akan ngebahas soal aturan, hukum, dan kasus-kasus yang terjadi di Indonesia. Sebelumnya sorry banget karena udah lama aku nggak upload video, tapi aku janji abis ini aku akan lebih sering upload video dan ngebahas soal kasus-kasus yang lebih menggemparkan yang terjadi di Indonesia. Dan thank you banget buat kalian, jangan lupa untuk subscribe, komen, dan turn notification on supaya kalau Dosen Hukum upload video baru kamu langsung tahu. Kasus ini bermula saat Budiman menarik ojek online, pekerjaan yang dilakoninya sejak tahun 2017. Pada hari Minggu 25 April 2021, seperti biasanya, Budiman berangkat bekerja pada pagi hari. Setelah berkeliling mencari pelanggan seharian, Budiman memutuskan untuk sholat asar di sebuah masjid di kawasan Jalan Gayam, Yogyakarta. Setelah selesai salat dan beristirahat, seorang wanita muda mendatanginya dan memberikan order untuk mengirimkan makanan kepada Tommy dengan alamat di Kasihan, Bantul. Dengan alasan tidak memiliki aplikasi, wanita ini memberikan ongkos Rp30.000, di mana sebenarnya ongkos ini melebihi dari perjanjian atau kesepakatan awal, yaitu Rp25.000. Jadi sebenarnya Budiman ini sempat ragu untuk mengirimkan makanan tanpa lewat aplikasi. Namun karena kondisi yang menurun setelah pandemi, Budiman memutuskan untuk mengambil orderan tersebut. Budiman pun memacu motornya menyusuri jalan sampai ke alamat Tommy di Kasihan, Bantul. Sang wanita muda ini berpesan kepada Budiman untuk menyampaikan makanan yang diberikan kepadanya itu dari Hamid, warga Pakualaman, Kota Yogyakarta. Jadi sampai lokasi, Budiman menelpon Tommy yang pada saat itu kebetulan sedang berada di luar kota dan menyampaikan sebagaimana pesan dari wanita tersebut. Namun Tommy menolak. Jadi beruntung banget ya Tommy ini, oh my god, kayak beruntung banget gitu. Jadi dia menyampaikan kalau dia itu nggak punya teman yang bernama Hamid, warga Pakualaman. Sehingga melalui istrinya yang kebetulan berada di rumah, Tommy meminta agar sate tersebut diberikan kepada Budiman saja. Lalu karena udah sore, seketika Budiman pun kembali pulang ke rumah dan Nabha, putra dari Budiman yang baru saja pulang dari mengaji di TPA, membawa gudeg. Namun karena tidak suka gudeg, terus Naba memberikan makanan yang dia bawa dari masjid itu kepada Budiman, kayak tukeran gitu. Dan kemudian Budiman pun mengambil sate dan memberikannya kepada Nabha, dan dia sempat ngambil sate itu 2 tusuk, kemudian sisanya dikasih ke Nabha. Setelah itu Naba memakan lontong dan menaruh bumbu sate dan disuap gitu. Seketika Naba merasakan bahwa bumbu sate tersebut sedikit pahit dan panas. Dia kemudian lari ke kulkas dan meminum air es. Tiba-tiba Nabha jatuh tertelungkup, sementara ibu dari Nabha atau istri Budiman yang memakan sisa suapan dari Naba itu mengalami muntah-muntah. Jadi keduanya langsung dilarikan ke RSUD Kota Yogyakarta, dan selama di perjalanan mulut keduanya itu mengeluarkan buih atau berbuih-buih gitu. Nah, sampai di rumah sakit nyawa Nabha udah gak tertolong. Pada hari Rabu 28 April, pihak kepolisian mulai melakukan penyelidikan dengan memeriksa CCTV yang ada di tempat kejadian, di mana pelaku memberikan bungkusan kepada saudara Budiman dan kemudian mencocokkan keterangan ini dengan semua yang ada di lokasi kejadian.
Dan pada hari Kamis tanggal 29 April polisi akhirnya menerima uji lab, dan kemudian diketahuilah bahwa racun yang ada di dalam sate tersebut adalah kalium sianida yang dipesan oleh Nani lewat toko online. Oh my god. Sebagai informasi, sebenarnya udah ada beberapa kasus pembunuhan di Indonesia yang melibatkan sianida ini. Seperti kasus Munir, kasus kopi sianidanya Jessica. Terus ada lagi kasus di mana ada istri dan selingkuhan yang menghabisi seorang suami dengan sianida pada tahun 2019. Nah, kemudian aku sempat research dong, segampang apa sih nyari sianida di toko online, dan ternyata emang gampang banget. Jadi itu benar-benar dijual di toko online dan lumayan gampang dicarinya. Terus kalaupun di toko bahan kimia itu juga lumayan gampang untuk dicari. Mereka tuh nggak butuh kayak keterangan ini dipakai buat apa. Mereka tuh nggak butuh keterangan kayak gitu dalam melakukan jual beli sianida ini. Jadi sebenarnya ada aturannya nggak sih soal jual beli bahan atau barang berbahaya kayak racun kalium sianida ini? Kalau kalian penasaran silahkan komen ya. Nah, aku juga sempat research gimana sih cara bedain makanan atau minuman yang udah diracunin sama sianida. Jadi menurut para ahli, sianida ini emang sulit banget untuk dideteksi dengan mata telanjang, karena sifat umum dari sianida ini bener-bener warnanya itu putih kayak gula atau garam. Terus ketika dia dicampur sama makanan, dia nggak akan berubah warna atau mengubah bau sama sekali. Jadi bener-bener nggak kelihatan banget kalau ini makanan tuh udah diracunin sama sianida. Nah, bedanya adalah ketika itu udah dimakan, makanan atau minuman ini akan terasa pahit, seperti halnya racun-racun yang lain. Tapi please, ini baru ketahuan kalau udah dimakan. Nggak usah kerasa pahit, kita juga pasti tahu kalau ini udah diracunin ya kan, karena makanan ini mendekatkan kita pada Tuhan gitu. Susah banget ya guys ngebedain makanan yang udah diracun apa enggak. Jadi ini peringatan juga buat kalian, kalau misalnya kalian dikasih makanan atau minuman sama orang dan itu udah terbuka terus orangnya mencurigakan, jadi mendingan kalian gak usah minum dan makan sama sekali, karena orang-orang zaman sekarang itu mengerikan sekali guys. Oke, kemudian dilanjutkan, Kepolisian Resort Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta ini mulai melakukan penyelidikan dengan cara melacak sate ini dari mana asalnya. Jadi mereka tuh melakukan penelitian. Kebetulan banget sate yang dibeli sama saudari Tika ini memiliki spesifikasi yang agak berbeda dengan sate biasanya. Jadi warna satenya itu kuahnya kuning gitu, bumbu satenya kuning. Terus bungkus satenya juga berwarna kuning, dan pengemasannya itu mirip sama lopis. Aku nggak gitu tahu gimana bentuk lopis, cuman specifically gitu. Nah, kemudian polisi juga nyari tahu di mana sih toko sate yang bukanya tuh siang-siang gitu. Jadi menurut aku Tika ini agak kurang pinter ya, karena dia beli sate itu di tempat yang mudah untuk dicari gitu. Kemudian polisi juga ngelihat dari CCTV, ngelihat kalau jaket yang dipakai sama Tika ini, tersangka ini, kemudian ngelihat helmnya, ngelihat motornya, dan akhirnya pada tanggal 30 April 2021 kepolisian berhasil mengamankan seorang wanita yang diduga pelaku pengirim sate beracun yang aku udah sebutin dari tadi sebenarnya namanya ya, Tika. Jadi nama aslinya adalah Nani Apriliani Nurjaman alias Tika, 25 tahun, yang beralamat KTP di Desa Buniwangi, Kecamatan Palasan, Majalengka, Jawa Barat. Jadi ternyata motifnya adalah si Tika ini atau Nani Apriliani Nurjaman ini merasa sakit hati kepada targetnya, yaitu saudara Tommy, karena Tommy ini menikah dengan orang lain. Nah, berita yang paling baru justru menginformasikan kalau sebenarnya Nani alias Tika ini udah nikah siri duluan sama Tommy sebelum Tommy menikah sah dengan bininya yang sekarang. Oh my god. Kasus ini bener-bener bikin aku tuh sering kayak oh my god, kaget-kaget gitu ya, karena banyak banget fakta yang memang mengagetkan. Nah, aku pengen tahu juga menurut kalian, apakah
sakit hati itu setimpal dengan mengirimkan racun kepada orang yang membuat kalian sakit hati gitu. Atau pernah nggak sih kalian tuh sakit hati banget sama orang sampai pengen ngeracunin orang atau pengen ngebunuh orang? Aku pengen tahu pendapat kalian, atau pernah nggak sih kalian ngelakuin dan ngerasain itu? Aku nggak bakal ngejudge kalian, please banget komen, karena aku pribadi belum pernah ngerasain benci sama orang atau pengen dendam sama orang sampai pengen ngebunuh seseorang. Benci sama orang pernah, tapi nggak pernah sampai yang kayak pengen melenyapkan orang ini gitu loh. Oke, jadi ada satu lagi tersangka, yaitu orang yang ngasih saran ke Nani untuk ngasih racun ke Tommy. Jadi orangnya itu adalah pelanggan di salonnya Nani. Aku nggak tahu apakah Nani ini punya salon atau kerja di salon, itu juga belum kelihatan. Nanti kalau misalnya udah ada update-nya mungkin aku bisa ngupdate, atau kalau kalian tahu infonya kalian bisa komen di bawah ini. Sekarang kita akan masuk ke kasus ini, pembahasan tentang aturan-aturannya. Nah, ini dia. Ada beberapa perdebatan di kalangan ahli ya. Aku baca di salah satu portal berita online, ada beberapa ahli yang berpendapat kalau misalnya ini bukan pembunuhan berencana, tapi lebih banyak ahli yang berpendapat kalau ya ini pembunuhan berencana gitu loh, karena melibatkan racun yang sudah dibeli oleh Nani dari lama, Nani atau Tika. Jadi kalian jangan pusing ya kalau aku nyebut Nani atau Tika, itu adalah orang yang sama. Nah, ini waktunya ya kalian untuk jadi ahli hukum dengan menganalisis kira-kira jenis pembunuhan yang mana yang bisa diterapkan ketika ini. Yang pertama ada di pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur mengenai perbuatan yang mengakibatkan orang mati karena kesalahannya. Jadi bunyinya adalah seperti ini: barang siapa karena kesalahannya atau kealpaannya menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana kurungan paling lama 1 tahun. Jadi garis bawahnya adalah karena kealpaannya. Alpa adalah situasi di mana tidak sengaja mengakibatkan orang lain itu mati. Sekarang aku akan ngejelasin tentang pidana pembunuhan berencana yang diancam hukuman pidana berdasarkan pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang bunyinya adalah seperti ini: barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan rencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Jadi ini adalah standar tertinggi untuk hukuman pembunuhan, yaitu pembunuhan berencana. Titik beratnya adalah pada pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu oleh pelakunya. Kenapa? Karena dia berarti ada mens rea, memang ada niat untuk membunuh terlebih dahulu. Ada satu lagi pasal, yaitu tentang percobaan pembunuhan berencana atau mengenai percobaan untuk melakukan tindak pidana pembunuhan tapi gagal. Jadi korbannya itu nggak meninggal gitu. Ada aturannya di pasal 53 ini. Jadi sebenarnya ada satu lagi, yaitu tentang pembelaan diri. Ada di pasal 49 KUHP, yaitu tentang pembelaan terpaksa atau nutwir. Tapi aku nggak akan ngebahas lebih dalam, karena menurut aku ditinggal kawin terus balas dendam itu bukan merupakan suatu tindakan pembelaan diri gitu ya. Cuman kalau kalian penasaran, kalian boleh komen dan aku akan jelasin tentang pembelaan diri ini di video yang selanjutnya. Nah, kalian udah tahu kan semuanya? Aku udah jelasin tadi tentang beberapa pasal yang menyangkut tentang pembunuhan. Sekarang adalah waktunya buat kalian ngasih pendapat. Menurut kalian ini termasuk pembunuhan yang mana? Apakah pembunuhan karena kealpaan? Yang mana kan sebenarnya Tika ini nggak kenal siapa Nabha gitu loh. Jadi Tika ini nggak bermaksud untuk membunuh Nabha. Apakah kalian setuju dengan itu? Atau menurut kalian ya ini pembunuhan biasa gitu loh? Sebenarnya nggak ada sih istilah pembunuhan biasa, karena ngebunuh itu ya ngebunuh gitu ya. Atau ini pembunuhan gitu.
karena ya ada korbannya, atau ini pembunuhan berencana karena Tika ini udah menyiapkan racun dari jauh-jauh hari gitu loh. Dia beli di toko online tuh udah lama gitu. Oh ya, tambahan, dia beli di toko online racun sianida ini sejak bulan Maret. Tadi aku lupa masukin fakta itu di atas. Silahkan untuk komen dan kasih alasan atau pendapat kalian tentang pembunuhan tentang aturan pembunuhan yang bisa diberlakukan atau diterapkan sebagai pemberat untuk Tika. Nah, sekarang aku akan ngasih pendapat yang menurut aku ya, ini tuh apa gitu, maksudnya jenis pembunuhan yang mana. Oke, berikutnya aku mau ngasih pendapat tentang kasus ini, tapi disclaimer sebelumnya, ini adalah benar-benar pendapat pribadi aku sesuai dengan aturan perundang-undangan yang aku tahu, KUHP yang aku pelajari, dan ilmu yang aku punya. Jadi kalau nanti di tengah jalan ternyata fakta di persidangan berkata lain dan hakim memutuskan berbeda, mohon dimaklumi. Oke, aku ngerasa kalau pasal yang harus diterapkan di Tika atau tersangka ini adalah pasal 340 KUHP. Kenapa? Karena di pasal 340 KUHP ini nggak ngelihat siapa korban dari aksi pembunuhan berencana tersebut. Dengan rumusan seperti itu, unsur perencanaan dalam pasal 340 nggak ditinjau berdasarkan siapa korbannya. Jadi nggak bisa disebut sebagai kealpaan, misalnya nyebut, ya tapi kan korbannya Naba, bukan Tommy. Kan maksudnya Tika mau ngebunuh Tommy, bukan Nabha. Nggak bisa kayak gitu. Karena titik beratnya adalah pada rencana dari pelaku, bukan siapa yang ternyata jadi korbannya. Dan ini juga nggak bisa nerapin pasal 53 tentang percobaan pembunuhan berencana, karena pada akhirnya ada korban jiwa yang meninggal karena rencana jahat dari pelaku gitu loh. Jadi pasal 340 ini ditinjau berdasarkan bagaimana cara pelaku melancarkan atau merencanakan aksi pembunuhannya. Nah, pasal 340 ini ditinjau dari langkah demi langkah bagaimana pelaku ini membunuh korbannya. Jadi sejak awal dia kan udah merencanakan untuk melakukan pembunuhan gitu loh. Jadi dia tuh beli racun pada bulan Maret, kemudian nyimpen racunnya, memikirkan bagaimana caranya supaya korban ini makan racunnya, beli sate, nyampur racunnya ke dalam sate, nitip ke driver online untuk ngirim ke korban, kayak gitu. Jadi ini benar-benar menggunakan langkah demi langkah perencanaan pembunuhan. Oke, jadi pasti ada yang bertanya-tanya, kalau misalnya diterapkan pasal 340 tadi, gimana sih caranya menentukan hakim itu mau ngasih hukuman seumur hidup atau 20 tahun penjara atau bahkan pidana mati? Pasti pada penasaran kan? Oleh Zizek disebut dengan Strafzumesstation atau fakta yang berkaitan dengan penetapan berat ringannya pidana. Tercakup di dalamnya yang pertama adalah delik yang diperbuat atau tindak pidana yang diperbuatnya. Yang kedua adalah nilai dari kebendaan hukum yang terkait. Yang ketiga, cara bagaimana aturan yang ada ini kemudian dilanggar oleh pelaku. Yang keempat, kerusakan yang lebih lanjut. Yang kelima, personalitas pelaku, misalnya kayak umur, latar belakang, jenis kelamin, kedudukannya dalam masyarakat, dan lain sebagainya. Yang keenam adalah mentalitas yang ditunjukkan, misalnya karakternya dia tuh seperti apa. Kemudian yang ketujuh adalah rasa penyesalan yang mungkin timbul. Jadi sering kan misalnya kayak, oh pelaku nih nyesel apa enggak sih dengan perbuatannya, ini juga menentukan berat ringannya nanti dia dipidana. Kemudian yang kedelapan adalah catatan kriminalitasnya, di mana pelaku yang sudah sering melakukan tindakan kriminal pasti akan dijatuhi hukuman yang lebih berat daripada pelaku yang baru sekali atau belum pernah sama sekali melakukan tindak pidana, baik yang sejenis maupun tindak pidana lainnya. Kira-kira kayak gitu yang bisa aku sampaikan, dan aku mau tahu apakah kalian setuju sama penjelasanku atau kalian punya pandangan lain. Silakan komen dan kasih
aku penjelasan. Oh ya, atau kalian bahkan mau ngelengkapin penjelasanku atau punya informasi lebih tentang kasus ini, kalian boleh banget untuk komen. Thank you banyak udah nonton Dosen Hukum, dan video ini dari awal sampai akhir aku appreciate banget sama kalian. Jangan lupa untuk komen juga, kira-kira kalian pengen video apa yang aku upload selanjutnya, atau kasus apa yang kalian pengen aku bahas. Dan jangan lupa untuk subscribe, komen, dan turn notification on. Jadi kalau Dosen Hukum upload video baru, kamu langsung tahu.